Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini tanggal berapa lagi Mbak Puji? Tanggal 16. 16, volumenya agak besar Mbak Puji. Iya. Maju dikit. Tanggal 16 Mei. 16 Mei. Hari Raya Waisak. Raya Waisak. Nah, pemirsa mungkin penasaran dengan beliau yang di samping saya ini. Beliau ini namanya Mbak Puji, rumahnya dari Rejo Tangan. Beliau selalu datang ke rumah atau ke Gunung Budek di waktu yang tidak pernah ada rencana dan tidak pernah saya duga. Sepertinya beliau memang rawuh karena memang ada sesuatu yang harus disampaikan dan selalu tepat ketika memang ada sesuatu yang harus disampaikan. Itu. Nah, kemarin Mbak Puji datang ke Gunung Budek. Ini yang hari kepiro Pak? Hari ketiga nih. Datang ke sini ke Gunung Budek, kembali ke sini karena mau pulang ke Blitar. Ada dawuh apa yang harus disampaikan? Jadi karena Gunung Budek ini adalah sentra spiritual yang bukan hanya nasional ya. Gunung Budek adalah spiritual tingkat internasional karena ada wajah Yesus, ada batu joli di atas Gunung Budek, juga ada pertapaan Gayatri yang ada di Gua Titis. Nah, Gayatri inilah yang menjadi sentranya Indonesia, yang mencetuskan suatu ideologi atau ide atau suatu ajaran Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang ini diamanatkan ke Indonesia dan sekarang menjadi pendamai dunia akhirnya. Karena dengan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah memang sudah dikodratkan manusia ini diciptakan untuk berbeda-beda, bahkan di dalam agama kan sudah juga dijelaskan ya, perbedaan itu adalah rahmat atau anugerah. Jadi orang itu berbeda boleh, berbeda paham boleh, tapi jangan sampai salah paham. Jadi hari-hari ini perlu, contohnya perangnya di Timur Tengah, perang Ukraina, itu sebenarnya rebutan kekuasaan, tidak ada istilah agama itu mengajarkan berperang. Agama hanya mengajarkan damai, dan pusat sentral agama itu adalah di Gunung Budek. Sentral bukan hanya agama, itu sentral spiritual. Jadi sentral spiritual itu adalah manunggaling insun lan kawula. Jadi manusia itu bisa menjadi satu dengan Tuhan manakala manusia itu berserah diri dengan Tuhan. Dan manusia kalau berserah diri dengan Tuhan, apapun masalahnya, Tuhan itu campur tangan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, manusia akan mampu menyelesaikan masalahnya, tidak stres. Nah, untuk menghadapi tantangan yang berat, manusia harus naik ke Gunung Budek. Tujuannya adalah untuk mencari damai. Misalnya kalau naik ke Gunung Budek, dia menemukan matahari pagi, melihat keindahan, kebesaran yang maha kuasa di situ di Gunung Budek itu. Dan itu tidak ada di gunung-gunung lain, tidak ada. Di gunung lain tidak ada itu batu joli, tidak ada Gua Titis, hanya ada di Gunung Budek. Dan itu sentral spiritual tingkat dunia. Maka orang Amerika pernah datang, orang Israel, orang Cina, orang Mesir. Jadi datanya, dokumennya ada di belakang, di musola sana ada. Itu yang mendatangkan siapa Mbak? Yaitu roh yang datang. Roh orang itu terpanggil oleh rohnya ingin datang. Contohnya di Pantai Ngalur itu 70 itu juga roh, 70 negara leluhur gitu kalau Jawa didorong. Jadi orang itu didorong oleh suatu roh. Jadi dia datang. Orang-orang yang spiritualnya sudah tinggi, orang sebenarnya sudah manunggal, itu ada ketika berjalan ini kayak mobil itu. Manusia itu ibarat mobil, itu ada setirnya, yang nyetir itu roh. Manusia yang sudah berserah diri, yang berdiri itu kelihatannya manusia, tapi sebenarnya di dalamnya ada Tuhan. Nah, sekarang persoalannya manusia, siapa yang di dalam diri manusia itu? Maka manusia berbeda macam-macam, bisa saling bunuh karena ada perbedaan tadi. Tapi manusia yang sudah menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, di mana-mana manusia itu menjadi terang. Kayak sinar matahari ini menjadi garam, menjadi berpengaruh, berdampak positif. Manusia yang sudah manunggal Kaulo Gusti, sudah manunggal dengan dirinya, itu pasti berdampak positif. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun sukunya. Jadi intinya harus ke Pancasila. Pancasila itu kalau hanya satu saja tidak. Pancasila harus sampai sila kelima. Ekonominya harus ekonomi Pancasila. Dasarnya harus Pancasila. Maka atau dalam istilah yang modern, ekonomi digital. Ekonomi digital ini ekonomi global. Kembali lagi ke Gunung Budek aja, jangan terlalu jauh Mbak Puji. Ya. Loh, kenapa kok harus Gunung Budek kok bukan gunung-gunung yang lain? Itu loh pertanyaannya.
yang mungkin pemirsa juga bertanda tanya. Dan kenapa Mbah Puji harus ke Gunung Budak, bukan ke gunung-gunung yang lain yang mungkin juga memiliki nilai potensi spiritual, sejarah yang lebih tinggi. Mungkin ada latar belakang alasan kenapa kok harus Gunung Budak. Ya contohnya ya, itu ada Joko Budak, kisah Joko Budak, di situ ada pertapa, siapa yang bertapa di situ? Ada batu yang, nah sekarang ini yang bertapa di Gua Tritis ada 3 orang. Jadi menurut juru kunci Mbah Nyoto di Gua Tritis, nah inilah yang mungkin orang yang pertapa ini yang bisa menyerap orang-orang yang hatinya suci itu bisa komunikasi, orang yang hatinya sudah bersih bisa komunikasi dengan Tuhan, bisa komunikasi dengan alam roh, alam-alam gaib, itu bisa komunikasi. Manusia yang sudah menyatu dengan Tuhan itu hidup di dalam 2 dimensi, yaitu dimensi nyata, dimensi tidak nyata, itu dua alam, jadi alam nyata dan alam tidak nyata. Kembali ke pertanyaan yang tadi, Mbak, kira-kira siapa yang pernah bertapa di Gunung Budak, di Gua Tritis, yang sampai sekarang ini juga masih misteri? Yang di Gua Tritis terutama. Ini masih rahasia, jadi orangnya kami nggak bisa, kalau kalian nggak tahu ya terus terang nggak tahu. Tapi kalau yang pernah di situ adalah Gayatri, Gajah Mada, Soekarno itu juga di situ. Jadi orang-orang kayak 3, Gayatri, Gajah Mada, Soekarno, Supriyati yang sekarang akhirnya hidup. Ya. Supriyati masih hidup? Hidup. Pernah ketemu jenengan? Baru ketemu di Blitar, di hutan Kolaka namanya. Itu di hutan? Di perhutani, di kawasan perhutani Kolaka di Blitar itu bisa ya. Ketemu secara fisik? Ketemu secara fisik yang dan juga bisa dibuka di Google mengenai Supriyati. Sekarang yang orangnya jenggot pegang tongkat itu orang asli ya. Kembali ke Gua Tritis, Mbak. Iya. Saya kan pernah membaca sebuah buku. Gayatri itu setelah melepaskan diri menjadi ibu negara ya toh. Kemudian dia melepaskan diri dan keluar dari kerajaan. Itu kira-kira kalau di wilayah Tulungagung kan banyak tempat itu. Kira-kira di mana beliau itu? Ya termasuk di Gua Tritis, dia pernah di Gua Pasir, dia di Pasir. Tapi yang lama itu di Gua Tritis, tapi di Gunung Budak ini. Di Gua Tritis? Gua Tritis ini paling lama juga, karena di situ kayak rumah. Gua Tritis ini kayak rumah sebenarnya. Memang kalau nanti dibuka itu dalam. Dalam bahkan menurut si juru kuncinya itu tembus pantai selatan. Kembali ke pertanyaan tadi, Mbak. Ya. Berarti Ibu Dewi Gayatri, istrinya Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit itu, pendiri Majapahit itu, lebih banyak menghabiskan di Gua Tritis Gunung Budak. Sampai kemudian meninggal didamakan di Boyolali. Nah ini yang tidak pernah dibahas di akademik, hanya diceritakan beliau melepaskan diri kemudian menjadi biksuni aja. Tempatnya tidak pernah dibahas. Ini kajian menarik pagi ini dari Mbah Puji. Saya yakin beliau ini hatinya jernih dan digerakkan oleh Tuhan untuk ketemu saya dan selalu mendampingi saya di saat-saat yang sangat saya harus dikawal, didoakan, didampingi. Dan beliau ini kalau di Gunung Budak tidak pernah tidur sampai malam, tidak pernah makan kecuali disuruh makan, minum secukupnya sampai badannya kurus. Kemana-mana beliau ini jalan kaki, tidak pernah naik motor, tidak bawa HP, yang bawa hanya kertas dan buku, Mbak Puji ya. Dan beliau digerakkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan orang. Jadi mungkin kalau selama ini pernah bertemu Mbah Puji, kok kelihatan Mbah Puji itu tidak sama atau aneh. Ya Mbah Puji itu adalah Mbah Puji. Dan Mbah Puji itu memang digerakkan oleh Tuhan. Ya harus memahami Mbah Puji dengan bahasa Tuhan, tidak bisa dengan bahasa logika saja. Karena lompatannya juga jauh sekali. Dan beberapa kali dawuh beliau yang disampaikan ke saya ketika saya di Gunung Budak itu ya memang betul. Misalnya, sesuk arep enek tamu, enek wong penting, gebuke diresiki ya datang, memang ada tamu. Itu Mbah Puji. Nah, kira-kira Mbah Puji ke depan terkait dengan Gunung Budak ini, kira-kira akan menjadi apa di Gunung Budak ini nanti? Ini akan jadi kawasan internasional, tempat sebutan orang mencari spiritual tingkat dunia, dan ini akan menjadi gunung suci, gunung kudus atau gunung suci di dunia. Kami tidak mengalahkan dengan Gunung Tengah, tapi karena sumbernya di Jawa. Kenapa Pulau ini dinamakan Pulau Jawa? Orangnya orang Jawa. Bahkan Pulau ini ada bahasa di bahasa Jawi. Ini semua punya makna.
mempunyai arti yang spiritual yang sangat tinggi. Jawa itu artinya orang ngerti, orang yang paham. Jadi hidupnya harus paham untuk apa buat hidup ini. Jadi itu yang bisa memahami hanya orang Jawa. Maaf, bukan hanya orang yang memahami ini bisa disebut orang Jawa. Orang Cina kalau sudah paham ya dikatakan orang Jawa. Orang Belanda kalau paham ya orang ini Jawa. Wis Jawa, wis ngerti. Maksudnya ngerti. Wis paham Pancasila. Jadi induknya itu Pancasila. Berarti kalau ada orang Indonesia atau siapapun yang sampai anti Pancasila itu orang goblok namanya. Orang yang perlu dididik, disadarkan mengenai siapa pendiri Republik ini. Jadi Soekarno itu menerumuskan Pancasila itu sekolahnya bukan hanya di Indonesia, ada boleh lihat di makam sana di Soekarno sekarang ini sedang digali orang. Kembali ke cerita tadi Mbak Puji tentang selama ini Mbak Supriyati ini kan kontroversi, katanya mati, katanya hidup, dan penjenengan tadi dawuh beliau hidup dan ketemu secara fisik di hutan mana itu? Itu kenapa kok harus jenengan ketemu dengan Supriyati? Adakah sesuatu yang disampaikan atau hanya memang pertemuan secara pribadi? Saya pas ke Blitar ketemu ke salah satu padepokan di Darungan yang dipimpin oleh Pak Sugiono. Karena Pak Sugiono ngomong, Pak Supriyati mau datang Pak, berarti saya tunggu datang dulu. Saya tunggu 1 hari, akhirnya saya bisa ketemu. Di hutan, bukan di rumah? Di taman, di tempat wisata namanya Hutan Kolaka. Di Blitar itu ada. Dan di Darungan itu di dekatnya Kampung Coklat itu yang Darungan itu, di situ Darungan itu juga jadi besar nanti tempat yang sekarang dibangun oleh Diono. Mbak, terkait dengan Gunung Budak, yang di selatan Gunung Budak itu kemarin kan diteliti sama Kementerian ESDM yang katanya kawahnya itu ada di selatan Gunung Budak. Itu ada potensi apa di sekitar Gunung Budak nanti? Kalau Gunung Budak tidak boleh diganggu untuk pertambangan, tapi untuk selatan Gunung Budak itu boleh diratakan sampai Pantai Gerangan. Nah, itu diratakan itu akan jadi kawasan-kawasan industri dan contohnya Sidem atau Popo nanti itu dinamakan namanya reklamasi, itu lautnya ditata dan kapal pesiar nanti bisa singgah di situ karena ke depan Tulungagung akan menjadi provinsi baru yang provinsi menjadi pilot proyeknya Indonesia dan dunia, kawasan-kawasan dunia. Maka kembali ke Gunung Budak lagi orang akan mencari kebesaran Tulungagung Selatan. Titiknya di Gunung Budak nanti ya? Titiknya nanti di Gunung Budak, pantainya di Ngalor yang sudah terbukti. Ada potensi tambang nggak Mbak di selatan? Di selatan banyak itu, mungkin bisa uranium, bisa tambang tembaga, emas. Uranium mungkin kemungkinan. Emas ada nggak? Kalau emas jelas ada, emas banyak. Dan tandanya kalau itu ada emas atau ada tembaga, itu kalau ada halilintar itu ada halilintar kuat di situ. Itu tandanya magnet tembaganya sudah masak di situ. Jadi kandungan lidah petir. Ada petir. Dan ini harus digali, ini amanat Tuhan. Tuhan ngomong memberitahu dengan saya, hasil yang di bawah tanah lebih tinggi daripada yang di atas tanah. Jadi yang di bawah tanah. Di daerah mana itu? Di bawah seluruh selatan. Seluruh selatan. Gunung Selatan ini mempunyai kandungan. Dan caranya ini tidak usah memakai sistem yang dipakai oleh PT Antam nanti reklamasi namanya. Jadi gunung-gunung yang tandus nanti ketika direklamasi itu lebih subur. Jadi tidak merusak alam. Jadi alam ini tata bukan dirusak. Kalau yang merusak alam itu dihukum. Tapi kalau orang yang menata alam, ini pemerintah harus melindungi mulai dari kepala desa, polisi, mulai bupati. Ini harus sadar tugasnya apa bupati, gubernur sampai presiden juga harus tahu gunanya apa dia jadi presiden. Kalau tidak bisa jadi presiden ya turun aja, tidak bisa jadi presiden. Nah, kembali ke Tulungagung Mbak Budi. Iya. Yang kemarin tahun 2017 itu lebih dari 400 orang dari berbagai penjuru dunia, dari Rusia, dari Belanda, dari Cina, dari Afrika, dari Amerika Selatan, Amerika Latin itu datang ke Gunung Budak. Itu sebetulnya mereka dalam rangka apa? Kok tiba-tiba datang berbondong-bondong itu? Itu orang-orang yang spiritualnya suci tinggi. Orang yang spiritualnya suci tinggi itu berarti pimpinannya pasti ada koordinatornya. Koordinator itu bisa hubungan kayak Nabi Adam dulu. Kalau zaman dulu kan manusia itu bisa
Tuhan itu bisa berhubungan manusia, manusia juga berhubungan dengan Tuhan, tiba balik. Jadi sampai hari ini pun Tuhan nggak berubah. Masalahnya yang berubah manusianya. Suci enggak, jadi dicari yang seperti kata tadi kan hati. Tuhan itu cari hati yang bersih. Gusti nggak bersih hati lah. Di dalam hati yang bersih tadi Tuhan bicara dengan manusia itu. Kamu ke sana, itu. Ya. Nah kalau Tuhan sudah suruh, manusia ini nggak bisa diam, dia nggak damai, nggak bergerak. Karena yang sebelum peristiwa itu, ini pemirsa mungkin perlu tahu. Saya sempat bermimpi itu 1 bulan sebelum Kojimaru dan adiknya dari Jepang itu datang ke Gunung Budak. Itu saya bermimpi didatangi sama 1 orang, itu orang Jawa asli dengan bahasa Jawa. Yang satu itu sepertinya orang Afrika. Saya nggak ngerti bahasanya yang orang Afrika. Cuman yang bahasa Jawa itu cuma bilang gini, "Lengger aku titip Dayo, aku raiso ngopeni, tak titipnya sampean, turun iki disambut, diopeni sing apik, papan pinaraknya sing apik, aku nitip mergo Segoro Kidul duwe kajab nekakne anak putu." Gitu. Ngoten nggih. Sementara ngoten pemirsa, pagi ini sambil kita minum, ini tadi minum sari tebu yang direbus. Karena kalau tidak direbus cepat basi. Itu minum pagi dengan Mbak Puji. Mudah-mudahan Mbak Puji sehat selalu dan selalu mendoakan kami yang di rumah dan di Gunung Budak. Gunung Budak juga semakin lestari, semakin tertata dan semakin baik. Kalaupun saat ini mungkin dipandang kurang sedap, kurang nyaman karena bising, karena banyaknya pedagang yang kurang tertata, ya itu mungkin kekurangan kami dan kami menyadari itu. Namanya juga aset ini juga bukan milik saya ini hanya yang ramut, ini milik pemerintah desa, milik pemerintah daerah dan milik perhutani. Maka kami yang di atas gunung ini hanyalah kawula cilik, swarga nunut neraka katut. Jadi semua kami kembalikan kepada yang lebih memiliki kewenangan. Dan sekali lagi, saya bukan pemilik, saya hanya ngeramut, membesarkan dengan segala cara, termasuk informasi-informasi seperti ini. Ya mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat, kebaikan dan inspirasi buat kita semua. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.